Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kami akan segera memulai ibadah Komisi Wanita pada sore hari ini. Sebelumnya kami masuk dalam saat teduh. Sore hari ini kami akan angkat satu pujian, yaitu nyatakanlah kasih-Nya. Hotu ai. Kita nyanyi sekali lagu Mandarinnya. Yui Fan Ai Tong Ting Alai Mi Sang Gao Mi Ai San Te Bu To Mo Bu Tu Ti Kan Te Ji Yin Wei Yu Ni Yin Wei Yu O Gang Xin Ye Yon Xin An Ba Xin Don Te I Fan Ai Ho Tu Ai Yesu Di Ai Di Li Wo Gang Kai Wo Di San Mi Ran Tu Di Tan Mi Bi Ren Tu Fu Yesu Di Ai Di Ra Wo Din Don Xion Xion Ai Ho Wo Men I Ti Xian Zhi Ji Ho Tu Lai Yesu Di Ai Di Li Wo Gang Kai Wo Di San Mi Ran Tu Di Tan Mi Bi Ren Tu Fu Yesu Di Ai Di Ra Wo Din Don Xion Xion Ai Ho Wo Men I Ti Xian Zhi Ji Ho Tu Ai. Tidak lama lagi kami akan memperingati hari kesengsaraan Tuhan Yesus. Apakah ibu-ibu sekalian ada bersedia hati untuk menyambut hari kesengsaraan Tuhan Yesus? Biarlah kami sekali lagi memperingati detik-detik hari kesengsaraan Tuhan Yesus. Sebelumnya kami masuk dalam doa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Engkau telah memimpin ibadah Komisi Wanita sore ini. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhir. Pakailah hamba-Mu Tuhan penginjil Ronald akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi dikuatkan pada setiap ibu-ibu. Tak lupa kami doakan ibu-ibu juga, Komisi Wanita yang dalam sakit, kelemahan tubuh. Tuhan Engkau jamahlah mereka.
Berikan mereka kesembuhan Tuhan. Yang masih ada kekurangan Tuhan, kuatkanlah mereka, hiburkanlah mereka agar mereka tidak lupa untuk bersandar padamu. Oh Tuhan, kami juga doakan untuk masa depan Komisi Wanita. Tuhan, berkatilah setiap pengurus, tuntunlah kami sebagai pengurus agar kami tahu Tuhan bagaimana mempersatukan Komisi Wanita ke depannya. Kami juga tak lupa doakan kami akan membuka ibadah onsite. Tuhan, Engkau buka jalan Tuhan, agar setiap ibu-ibu dapat kembali berkumpul bersama-sama kami Tuhan, untuk beribadah menyembah Engkau. Tuhan, kami tahu Tuhan, kalau Tuhan kami yang baik. Engkau tak pernah tinggalkan Tuhan Komisi Wanita. Teristimewa pembina kami, Penginjil Eva, Tuhan juga beri hikmat dan berikan kekuatan untuk menuntun kami Komisi Wanita ke depannya. Tuhan, kami serahkan sekali lagi Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah hamba-Mu, berkatilah puji-pujian yang kami akan naikkan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sekali lagi menyanyikan lagu sebelum membawa khotbah. Kita angkat satu pujian, yaitu Aku Datang Ku Bersujud. Kita nyanyi 2 kali berturut-turut dan setengah 2 setengah. Rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi kami angkat pujian. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di
kami mengundang penginjil Rona untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami persilakan. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kasih setiamu selalu nyata dari hari ke hari hingga saat ini. Terkhusus Tuhan, kami masih boleh bersama-sama beribadah di komisi wanita ini Tuhan. Meskipun terpisah oleh jarak, kami mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan di momen ini Tuhan boleh berbicara bagi setiap kami, dimanapun kami berada, pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, boleh menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya ajak setiap kita untuk buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 30. Ya, jadi ada dua perikop yang akan kita bacakan bersama sore hari ini. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Yang pertama Yohanes 19 ayat 30. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yang kedua kita akan bacakan bersama Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-44 hingga ke-46. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Shalom Bapak Ibu sekarang, Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya berdoa supaya setiap kita berada di dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, kondisi yang dipenuhi oleh sukacita. Dan saat ini Ibu-ibu sekalian kita akan merenungkan satu bagian yaitu saat-saat terakhir bagaimana sebelum kematian Tuhan Yesus. Dan karena kita akan sebentar lagi memasuki dan memperingati hari Paskah, itu sebabnya kita akan merenungkan satu tema yaitu kepala yang tertunduk. Nah ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagi seseorang yang mulai merasa ada firasat bahwa usianya nggak akan lagi lama, biasanya atau pada umumnya orang-orang itu akan memanggil orang-orang yang dikasihinya, entah itu keluarganya, kerabatnya, dan lain sebagainya, untuk menyampaikan pesan-pesan wasiat. Dan pesan tersebut tentu merupakan pesan yang sangat penting dan sangat bermakna untuk disimak oleh mereka. Entah karena itu, ibu-ibu saudara, karena berkaitan dengan hal-hal yang penting untuk disampaikan, ataupun mungkin untuk menyampaikan misalkan warisan kepada orang-orang yang dikasihinya. Dan respon-respon orang banyak pun berbeda-beda, ibu-ibu sekalian. Ada yang mungkin dalam hatinya merasa senang gitu ya, wah kecipratan warisan gitu ya. Atau mungkin ada yang sedih, merasa terhilang, merasa berduka. Atau mungkin ada orang-orang yang sampai berantem dengan keluarganya, ya ini bukan hal yang jarang terjadi, ya mengenai warisan lah, rebutan dan sebagainya. Atau ada orang-orang juga yang merasa bersalah karena belum sempat membahagiakan orang yang dikasihinya itu. Atau bahkan ibu-ibu saudara sekalian, ada orang-orang yang mungkin marah karena orang tersebut mungkin masih punya utang yang belum dibayar gitu ya, sampai dia marah. Nah ibu-ibu sekalian, sebelum Yesus itu mati, ya dia sadar bahwa waktunya nggak akan lama lagi. Dia mengeluarkan 7 kalimat dari mulutnya yang terkenal dengan istilah 7 perkataan salib. Sebenarnya ini bukan dalam rangka memberikan pesan-pesan wasiat, karena waktu, kondisi, dan tempatnya itu tidak memadai gitu ya. Namun ibu-ibu sekalian, 7 perkataan Yesus di kayu salib itu mempunyai makna yang sangat dalam dan kaya akan muatan teologis. Singkatnya ibu-ibu sekalian, 7 perkataan salib itu yaitu yang pertama,
Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ibu-ibu sekalian bisa melihat ayatnya di eh, PowerPoint yang saya tampilkan. Dan yang perkataan yang kedua, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Perkataan ketiga, berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Perkataan yang keempat, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada perkataan yang kelima, aku haus. Ada perkataan yang keenam, sudah selesai. Dan perkataan yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ibu-ibu sekalian, tampak sekilas mungkin dua ayat yang tadi kita bacakan di awal itu agak-agak aneh gitu ya, karena agak-agak bertabrakan. Kalau kita lihat tadi saya sampaikan bahwa perkataan yang keenam ialah sudah selesai, tapi di dalam Yohanes dikatakan bahwa setelah itu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat ada perkataan yang selanjutnya yang muncul, perkataan yang ketujuh versi Lukas, bahwa di sana ternyata Yesus belum mati, ya, malah ada perkataan yang muncul yang lainnya, yaitu ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Apakah ini berarti bertabrakan? Apakah berarti ada kesalahan kepenulisan? Ya tentu tidak ya ibu-ibu sekalian ya. Kalau kita perhatikan ibu-ibu sekalian bahwa ketika itu Yohanes ketika menuliskan sudah selesai, dia menambahkan ada satu keterangan atau penjelasan lanjutan, yaitu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah sebenarnya ini disederhanakan oleh Yohanes, ibu-ibu sekalian. Dan kalau kita lihat, karena tujuan dari Yohanes ialah dia mau berfokus kepada peristiwa bagaimana Yesus itu menyelesaikan segala tujuan dan misi kedatangannya. Sedangkan dari sisi Lukas, dia mencatat bagian itu lebih detail. Dia menjelaskan bahwa sebelum Yesus itu menundukkan kepalanya, menyerahkan nyawanya, ya dia masih mengeluarkan satu kalimat terakhir. Kalau kita lihat, yaitu, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu karena Lukas itu punya fokus yang berbeda. Ya, Lukas ingin menyoroti bahwa Yesus itu bukan kalah dari musuh-musuhnya, makanya dia mati. Tetapi Yesus itu sengaja memberikan nyawanya, mati untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, kita dapat menyimpulkan bahwa setelah Yesus berkata, sudah selesai, masih ada kalimat yang selanjutnya. Yaitu Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kemudian ia menundukkan kepalanya dan mati. Ibu-ibu sekalian, mari kita bahas dua perkataan terakhir ini. Yaitu yang perkataan yang keenam, sudah selesai, dan perkataan yang ketujuh, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ibu-ibu sekalian, kata sudah selesai ini di dalam bahasa aslinya, yaitu tetelestai. Dan bahasa Inggrisnya adalah it is finished. Ada beberapa contoh penggunaan kata ini di dalam konteks kehidupan di zaman Yesus saat itu. Ibu-ibu sekalian bisa memperhatikan apa yang saya sampaikan di contoh-contoh berikut ini dan coba lihat apa poin penting yang saya mau sampaikan dari contoh-contoh ini. Yang pertama, pada waktu itu ibu-ibu sekalian, seorang tuan memberikan tugas kepada seorang hamba, dan ketika hambanya itu sudah selesai melakukan tugasnya, maka ia berkata, tetelestai. Coba kita lihat contoh yang kedua. Pada waktu itu seorang imam dan umat, ya, umat itu harus datang membawa hewan atau korban, ya, hewan untuk dikorbankan. Yang dia bawa adalah hewan yang nggak boleh punya cacat. Ketika mereka membawa hewan-hewan itu, imam-imam akan mengecek, ya, apakah betul hewan yang akan dikorbankan itu benar-benar nggak ada cacat atau ada yang gugur dari kriteria hewan yang harus dikorbankan. Kalau sesuai dengan kriteria hewan yang bisa dikorbankan, imam itu akan berkata, tetelestai. Coba kita lihat contoh yang ketiga.
Seorang pedagang yang membawa nota di mana semua hutang dan pembayarannya sudah dilunasi, dia akan berkata kepada orang yang menagihnya, tetelestai. Ya, saya harap ibu-ibu sekalian bisa mengikuti ya sampai sekarang ya. Saya harap ibu-ibu sekalian mendapat apa yang saya ingin sampaikan. Yang keempat, kita coba lihat, yaitu seorang seniman yang menyelesaikan pahatannya, lukisannya, atau karyanya, dan siap untuk mempertunjukkannya kepada banyak orang, dia akan berkata, tetelestai. Kita coba lihat yang kelima. Seorang tawanan yang telah menjalani hukuman, dan dia sudah bebas, dan dia sudah bisa keluar dari penjara, dia akan berkata, tetelestai. Betul. Jadi intinya, singkatnya, tetelestai ini atau sudah selesai ini adalah digunakan ketika seseorang telah melakukan tugas yang seharusnya dia kerjakan. Melakukan segala tuntutan yang seharusnya dia lakukan. Nah, lantas yang menjadi pertanyaan mungkin bagi setiap kita, apa sih yang diselesaikan oleh Yesus? Jawabnya adalah Yesus menyelesaikan tujuan dan misi kedatangannya ke dalam dunia. Apa itu, ibu-ibu sekalian? Kita coba lihat di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, sebab anak manusia datang untuk apa, ibu-ibu sekalian? Datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ibu-ibu sekalian, itu berarti kondisi kita setelah kejatuhan tidak sedang baik-baik saja. Kini kita berada di tempat yang sangat terpisah, ada jurang pemisah antara kita dengan Allah. Kini setiap kita sedang tersesat di dalam dunia yang rusak ini. Kita sedang terhilang. Dan berita buruknya, ibu-ibu sekalian, kita tidak dapat melakukan suatu hal apapun untuk keselamatan diri kita sendiri. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena dosa itu membuat kecenderungan hati kita membuahkan hal yang jahat. Segala hal yang kita lakukan adalah sia-sia dengan motivasi dosa di baliknya. Makanya ibu-ibu sekalian mungkin ada beberapa dari antara kita mungkin bingung ketika baca kitab Pengkhotbah. Di sana dikatakan segala sesuatu adalah kesia-siaan. Karena memang di luar Tuhan, semuanya adalah sia-sia. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, semuanya sia-sia. Karena yang kita lakukan adalah dalam keadaan yang berdosa. Nah, ibu-ibu sekalian, kita bisa perhatikan apa sih orang-orang beragama lakukan di dunia ini. Jangan hanya lihat perbuatannya saja, tetapi coba kita lihat motivasi di baliknya. Kalau kita mau jujur, berapa banyak sih di antara kita yang mungkin dahulu atau mungkin bahkan saat ini masih sering kali jatuh bangun dalam mengikut Tuhan. Ada banyak orang beragama yang melakukan perbuatan baik demi dirinya sendiri. Ada banyak orang yang memberikan sumbangan kepada yayasan anak yatim. Supaya apa? Supaya amal ibadahku banyak dan diterima oleh Tuhan. Memberikan banyak bantuan kepada orang-orang yang susah demi nama baiknya dikenal orang banyak. Demi tujuan dan tujuan politiknya tercapai. Ada banyak orang yang melakukan ritual ibadah dengan sangat luar biasa. Supaya apa? Supaya Tuhan senang kepada saya. Kemudian Tuhan memberkati saya. Memberikan saya kesehatan, memberikan saya kesuksesan, memberikan saya terobosan, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan, apakah itu benar-benar baik? Jika suatu ketika anak ibu-ibu sekalian atau cucu atau ponakanmu datang ke rumah, kemudian gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dia datang ke belakang ibu-ibu sekalian terus dipijitin gitu ya. Wah, enak sekali ya, dipijitin. Gak kerasa udah 10 menit. Ya, mungkin ibu-ibu sekalian sangat senang. Wah, dalam hati berpikir, wah ini anak baik sekali kepada saya. Kemudian setelah 10 menit, ibu-ibu sekalian dia maju ke depan ibu-ibu, kemudian menyodorkan tangannya. 100.000. Untuk apa? Karena tadi udah pijitin. Wah, saya rasa ibu-ibu sekalian akan langsung berubah pikiran gitu ya. Tadinya mikir, wah baik sekali. Tapi ternyata ada udang di balik bakwan ya. Ada motivasi yang keliru di baliknya. Mungkin ibu-ibu sekalian kalau ada mamanya mungkin kita akan sambil menahan emosi dan sambil ketawa kecil gitu ya. Lucu sekali anak ini. Tapi kalau nggak ada mamanya mungkin kita udah marah-marah atau ngomel-ngomel gitu ya. Karena itulah yang terjadi ibu-ibu sekalian. Saya rasa ini adalah suatu gambaran perbuatan baik tapi motivasi buruk di baliknya.
Dan ini pula lah gambaran perbuatan baik manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Apa yang manusia lakukan, ujung-ujungnya untuk memberikan keuntungan bagi diri saya, memberikan benefit bagi saya, memberikan kebaikan bagi saya. Gak heran ibu-ibu sekalian, Paulus di dalam suratnya Efesus yang kedua menggambarkan bahwa manusia, kondisi manusia saat ini sedang mati rohani. Ngomong-ngomong, orang mati bisa nggak sih mencari pertolongan dan bantuan? Pergi ke rumah sakit, pergi ke apotek cari obat, ya cari dokter. Ya nggak bisa lah. Ya nggak bisa. Kalaupun bisa udah terlambat, udah mati, mau diapain lagi? Itulah gambaran kita. Kita semua adalah orang-orang yang mati secara rohani. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Itu sebabnya Tuhan Yesus perlu datang ke dalam dunia, mencari kita yang terhilang, dan menyelamatkan kita yang tidak berkutik atas dosa. Ibu-ibu sekalian, jika kita perhatikan, apa yang terjadi ketika misi penyelamatan itu telah selesai dilakukan? Kalau kita lihat ibu-ibu sekalian, di dalam Lukas 23 ayat 44 sampai 45, ketika itu gelap gulita menguasai daerah itu, dan tabir bait suci itu terbelah menjadi dua. Di saat Yesus berkata, sudah selesai, maka tirai yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus, yang selama ini hanya boleh dimasuki oleh imam besar, bahkan setahun sekali, kini dihancurkan. Dari atas ke bawah terbelah menjadi dua. Ini menunjukkan bahwa keselamatan itu bukan karena manusia yang mencari Tuhan. Tetapi justru Tuhanlah yang berinisiatif mencari manusia, menyelesaikan masalah dosa kita. Akses kita untuk datang kepada Tuhan ini terbuka. Gak ada lagi hal yang memisahkan kita, menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Semua itu sudah dibayar dengan mahal, semuanya sudah lunas dibayar di kayu salib sekali untuk selamanya. Ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 14, di sana penulis berkata bahwa sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ibu-ibu sekalian, suatu ketika ada pemudi yang sharing di komisi pemuda di tempat yang saya pernah layani. Dan ketika itu pemudi itu membagikan apa yang dia rasakan, bahwa dia saat itu sangat ragu akan keselamatan dirinya. Setelah kita tanya jawab gitu ya, sharing satu sama lain, dia berkata bahwa karena dia masih memiliki kepahitan masa lalu, dia masih seringkali gagal di dalam dosa dalam mengikut Tuhan, bahkan seringkali dia mengalami keraguan iman di dalam perjalanannya mengikut Tuhan. Ibu-ibu sekalian, saya nggak tahu apakah hal ini juga sedang ada di benak ibu-ibu sekalian atau tidak. Mungkin ada di antara kita yang saat ini merasa sedang nggak aman, merasa khawatir, merasa takut, bahkan mungkin kecewa terhadap diri sendiri. Entah itu karena masa lalu kita yang begitu gelap, entah itu mungkin karena dosa-dosa yang masih kita simpan saat ini yang nggak ada orang yang tahu selain kita. Mungkin itu karena kepahitan dan luka yang kita masih simpan sampai sekarang, amarah yang kita bawa itu ketika kita mengikut Tuhan. Ibu-ibu sekalian, hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa beban dosa dan masa lalu kita telah ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Darahnya tercurah sekali untuk selamanya, menanggung dosamu dan dosaku, menanggung dosa kita di masa lalu. Dia menanggung kelemahan kita di masa sekarang, dan dia menanggung keraguanmu di masa depan. Semuanya sudah lunas dibayar, sudah selesai, sudah selesai. Jadi pertanyaan adalah, mau nggak kita datang kepada Tuhan? Kita terbuka, kita mengakui setiap kelemahan kita dalam mengikut Tuhan. Setiap dosa-dosa yang sering kali kita lakukan dalam mengikuti Dia. Ibu-ibu sekalian, ketika kita melihat perkataan Yesus yang ketujuh, yang terakhir, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, di sana digambarkan kegelapan meliputi daerah itu, kemudian tabir bait suci terbelah menjadi dua, saya nggak akan bahas ini lagi. Tetapi kita lihat ayat yang ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ibu-ibu sekalian, ada beberapa penafsir yang setuju bahwa Yesus itu mengutip Mazmur 31 ayat yang ke-6a.
ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Tapi kalau kita teliti lebih dalam, sebenarnya pada penggunaannya itu terdapat perbedaan. Ketika Daud menulis Mazmur itu, dia mengucapkannya bukan dalam keadaan dia sekarat kritis atau mau mati atau mau menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Dia berkata demikian justru supaya dia diluputkan dari kematian. Tapi berbeda dengan Yesus yang ketika dia berkata demikian, bukan untuk diluputkan dari kematian. Kalau kita lihat perbedaan yang kedua, Daud mengucapkan kata-kata itu ketika ia sedang berada di dalam pergumulan dan supaya Tuhan menolong dirinya. Tetapi Kristus mengucapkan kata-kata tersebut sesudah dia berkata, sudah selesai. Yang menunjukkan pergumulan dosa yang dia tanggung sudah selesai. Dan kini ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ibu-ibu sekalian, Yesus ingin menunjukkan bahwa di detik itu, Yesus telah menyelesaikan tugasnya untuk datang menebus setiap dosa kita dan menggenapi setiap nubuatan tentang karya keselamatannya. Ibu-ibu sekalian, bukan karena ia kalah kepada musuh-musuhnya. Perkataan ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku itu malah menunjukkan bahwa ia mati karena kehendaknya sendiri. Sepintas mungkin perkataan ini kita sadar punya kemiripan dengan perkataan Stefanus waktu sebelum dia mati ya, waktu dia dirajam batu. Dia berkata, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya ya ada perbedaan di sana. Stefanus berkata demikian itu sifatnya permohonan. Tetapi Yesus berkata demikian itu sifatnya keputusan. Saya menyerahkan nyawaku kepada Bapa. Dalam bahasa aslinya, Yesus berkata bahwa kuserahkan nyawaku itu bukan dalam artian selamanya. Tetapi untuk sementara. Dia memang mati, tetapi hanya sementara waktu. Karena pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematiannya. Tidak hanya itu, keterangan bahwa Yesus berseru dengan suara nyaring. Sebenarnya memberikan kita indikasi bahwa Yesus sebenarnya pada waktu itu kemungkinan masih mempunyai kekuatan yang cukup. Ya, meskipun dia merasakan kesakitan tentu karena dia di dalam wujud manusianya, dia menanggung penderitaan yang begitu brutal itu. Tetapi dia pada waktu itu masih cukup mempunyai kekuatan untuk berseru dengan suara nyaring kepada Bapa. Oleh karena itu dia sendirilah yang memutuskan untuk menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 di sana dikatakan, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ibu-ibu sekalian, ada hal yang menarik ketika saya merenungkan bagian ini. Bahwa ketika itu saya membaca beberapa bagian, dia ada penafsir yang berkata bahwa ketika Yesus itu mati, dicatat bahwa di sana kira-kira jam 3 ya, 3 sore, 3 petang. Dan sebenarnya itu cukup berdekatan atau bahkan mungkin bertepatan ya dengan waktu penyembelihan domba Paskah di dalam Perjanjian Lama. Saya akan bacakan misalkan di Keluaran 12 ayat 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ibu-ibu sekalian, kepala Yesus yang tertunduk, dia menyerahkan nyawanya, merupakan simbol. Dia adalah domba Paskah yang sempurna, yang disembelih untuk mengadakan pengampunan dosa bagi umat manusia, bagi engkau dan saya. Itu sebabnya di dalam Ibrani 9 ayat 22 di sana dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibu-ibu sekalian, kepala Yesus tertunduk untuk menghancurkan ketakutan terbesar kita, yaitu kematian. Kepalanya tertunduk untuk mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu dosa. Kepalanya tertunduk untuk memusnahkan pemisah antara kita dengan Allah. Kini maut dan kematian tidak lagi semengerikan atau semenakutkan dulu. Kematian kini merupakan awal dari kehidupan kekal kita bersama dengan Tuhan.
dan akhir dari segala penderitaan kita di dunia yang fana ini. Gak heran John Owen pernah berkata, kematian itu sendiri menemui ajalnya dalam kematian Kristus. Ibu-ibu sekalian, itu sebabnya kita bisa seperti Paulus yang berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ibu-ibu sekalian, saya nggak tahu apa yang sedang kita alami saat ini. Apa yang engkau sedang alami saat ini. Namun saya yakini bahwa bukan sebuah kebetulan kalau saat ini engkau sedang beribadah di rumah. Dan di momen menjelang Paskah ini, engkau mendengarkan pesan ini. Mungkin ada di antara kita yang sedang gelisah hatinya belakangan ini. Ada hal-hal yang masih engkau bawa sampai saat ini. Entah itu dosa atau rasa bersalah masa lalu. Kegagalan, rasa malu yang sampai sekarang masih mengganggu hatimu. Atau mungkin ibu-ibu sekalian ada suara yang begitu keras yang berkata dalam hatimu, kamu gak layak. Kamu berdosa. Kamu hina. Tuhan gak layak untuk sayang kamu. Hari ini Tuhan mau berkata kepadamu, sudah selesai. Sudah selesai. Apa yang kau khawatirkan, beban yang apa yang kau bawa sampai saat ini, sudah kutanggung di kayu salib. Harganya sudah lunas dibayar. Gak ada lagi pemisah antara engkau dan saya. Mari datang kepadaku. Atau mungkin ada di antara kita ibu-ibu sekalian yang sedang bergumul akan kehidupan kita saat ini. Ada banyak hal yang mengkhawatirkan. Hal-hal ekonomi, keluarga kita, masa depan yang gak menentu. Anak kita, cucu kita, kesehatan, kebutuhan sehari-hari. Pandemi belum selesai, harga kebutuhan sehari-hari naik harga dan lain sebagainya. Atau mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang merasa sendiri. Merasa kelelahan, merasa kesepian. Gak ada orang yang mengerti pergumulanku. Dan bahkan mungkin ada di antara kita yang mulai hambar dalam mengikut Tuhan. Ibu-ibu sekalian, Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk turut merasakan apa yang kau rasakan dan gumulkan. Dia tahu setiap beban berat yang kau pikul saat ini. Dia merasakan apa yang kau alami. Dia mendengar setiap doa yang kau bawa di setiap malam. Dia menghitung setiap tetesan air matamu. Dan dia tidak sedetik pun meninggalkanmu. Ibu-ibu sekalian, kematiannya memberikan kemenangan kepadamu. Memberikan kekuatan dan pengharapan. Bahwa dia, Allah yang setia, akan senantiasa menyertai, memberikanmu kekuatan. Gak ada hal di dunia ini yang lebih besar. Baik itu pergumulanmu, dosamu, beban beratmu. Daripada Tuhan. Sehingga gak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Kita tinggal datang kepada Tuhan. Kita berserah kepada tuntunan dan kasih setianya. Ibu-ibu sekalian, saya ajak setiap kita membaca satu bagian. Di dalam Roma, pasal yang ke-8, ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat engkau menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Apakah ibu-ibu sekalian mengimani hal ini? Mari kita merenungkan firman Tuhan sore hari ini. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mari engkau datang kepada Tuhan. Saya nggak tahu pesan apa yang Tuhan sampaikan kepada ibu-ibu sekalian sore hari ini. Mari doakan itu di hadapan Tuhan. Jika ada hal yang Tuhan ingin supaya kita akui itu di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang membuat kita ragu belakangan ini, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku lemah, aku terbatas, aku sering kali gagal di hadapan-Mu. Pulihkan aku, Tuhan. Datang kepada Tuhan. Akui setiap kelemahan-Mu, setiap hal yang mungkin menjadi pergumulan-Mu belakangan ini, yang membuat-Mu sering kali merasa begitu berat mengikut Tuhan. Entah itu pergumulan keluarga-Mu, pergumulan ekonomi, anak cucu, masa depan yang begitu abu-abu dan tak terduga. Mari datang kepada Tuhan. Mari berdoa di hadapan Tuhan.
Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu yang saat ini sedang berdoa di hadapan-Mu. Engkau lihat setiap hati mereka. Engkau lihat Tuhan kondisi hati mereka saat ini. Biarlah Tuhan Engkau pegang tangan mereka. Biarlah salib-Mu itu boleh menyadarkan kami bahwa enggak ada seorang pun atau pribadi pun yang lebih mengenal kami, yang lebih mengasihi kami, yang jauh mengerti setiap pergumulan kami selain Engkau. Biarlah Injil-Mu merubah hati kami, menguatkan kami untuk berjalan di dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa ini. Menguatkan kami yang lemah dan yang terbatas ini, yang selalu gagal di hadapan Tuhan. Biarlah Injil-Mu memperbaharui hati kami, hidup kami, sehingga kami boleh hidup berpadanan dengan Injil-Mu. Kami boleh hidup untuk Tuhan, demi Tuhan, untuk memuliakan Engkau semata Tuhan. Tolong setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kami akan mempersembahkan persembahan kami bila mana ibu-ibu akan mempersembahkan persembahan ada di layar tertera, itu serahkan atau transfer kepada Ibu Meritan atau Ibu Lince Wonosari, atau bawa ke kantor gereja. Kita angkat satu pujian, yaitu persembahanku. Masuk dalam doa persembahan. Ya Bapa di surga, kami serahkan sore hari ini Tuhan persembahan kami ke dalam-Mu. Kami tahu Tuhan apa yang kami beri tidak sebanding yang Engkau beri kepada kami. Oh Tuhan, kami serahkan Tuhan persembahan kami. Kiranya Tuhan pakai persembahan kami
untuk pelayanan kami, untuk melebarkan pelayanan kami ke depannya. Tuhan berkati Tuhan ibu-ibu yang telah persembahkan, Tuhan berkati usaha mereka, berkati anak-anak mereka, berkati cucu-cucu mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa syafaat, dan kemudian kita akan mengakhiri doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur di mana pada sore hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir dan memberkati ibadah yang sudah kami lakukan pada hari ini. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa Engkau mengajarkan kepada kami untuk senantiasa memiliki kehidupan yang berserah kepada Allah Bapa. Bapa yang mengenal kami, Bapa yang mengetahui akan isi hati kami. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah menguatkan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap anggota Komisi Wanita di dalam pertumbuhan kerohanian mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberkati akan pertumbuhan kerohanian mereka ini Tuhan. Di saat mereka membaca dan merenungkan firman Tuhan, di saat mereka beribadah pada Tuhan, bahkan di saat mereka mengambil waktu teduh, biarlah Tuhan mereka berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, melalui kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan setiap hati mereka, sehingga di dalam menjalani hidup mereka, mereka boleh melihat akan setiap rencana-rencana yang indah yang Tuhan sudah sediakan buat mereka. Bahkan di dalam pergumulan hidup yang mereka hadapi, biarlah kerohanian mereka boleh tetap terus memandang kepada pribadi, yaitu Yesus Kristus yang adalah sumber pengharapan setiap kami. Supaya di dalam pergumulan itu kami boleh melewati semuanya, dan kami boleh mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Tuhan juga berkati untuk setiap pergumulan yang mereka hadapi. Di saat mereka bergumul dengan kelemahan tubuh mereka, mari Tuhan Engkau menjamah mereka. Engkau memulihkan setiap sakit yang saat ini mereka rasakan. Biaya yang dibutuhkan di dalam perawatan, Tuhan yang mencukupkan. Dan biarlah Engkau meneguhkan akan iman mereka di dalam melewati akan kelemahan tubuh itu. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk pergumulan mereka di dalam menjalani hari-hari sebagai ibu rumah tangga yang harus mengatur akan kehidupan dari setiap anggota seluruh keluarga. Mari Tuhan Kau berikan hikmat di dalam mereka mengelola keuangan. Mengingat saat ini ekonomi di dalam bangsa kami belum stabil. Tapi biarlah Tuhan tolong agar mereka diberikan hikmat supaya dapat mengelola keuangan dengan baik, dengan hikmat dari Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan yang lain yang hamba-Mu tidak dapatkan. Hamba-Mu sebut, mari Tuhan Engkau sendiri yang menopang akan kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk rencana dari Komisi Wanita yang akan mengadakan ibadah onsite. Mari Tuhan Engkau juga turut menolong akan setiap anggota-anggota Komisi Wanita untuk dapat hadir di dalam ibadah onsite dengan bentuk dan segala protokol kesehatan, supaya kami sebagai orang-orang percaya boleh menjaga satu dengan yang lainnya sebagai satu bentuk bahwa kami mengasihi sesama kami. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk tim persiapan onsite, baik itu dari BP maupun dari jemaat yang lainnya. Biarlah Engkau sendiri menolong supaya semuanya boleh dapat tertangani
dan ibadah onsite Komisi Wanita boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga menyerahkan untuk kegiatan gereja secara khusus yang akan mengadakan ibadah Jumat Agung dan juga Paskah yang pada bulan ini akan kami sama-sama peringati. Tuhan, kiranya Engkau memberkati akan segala persiapan panitia yang telah menyiapkan setiap acara demi acara. Setiap penata layanan yang akan melayani, baik yang berada di bawah mimbar maupun di atas mimbar, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, supaya pelayanan yang dilakukan sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan sampaikan dan jemaat Tuhan memperoleh berkat daripada Tuhan. Tuhan, Engkau juga tolong setiap jemaat-Mu di dalam memperingati akan Jumat Agung dan Paskah. Untuk mereka boleh bersama-sama mengenang akan Engkau yang sudah menyatakan kasih-Mu melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kami bersyukur di dalam kesemuanya itu Tuhan membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Sehingga melalui itu kami boleh melihat bahwa Yesus yang kami sembah bukan Yesus yang mati, tapi Yesus yang hidup, yang memberikan pengharapan bagi kami. Tuhan, tolonglah melalui semuanya itu kami seluruh jemaat-Mu, bukan seluruh anggota Komisi Wanita, boleh mengabarkan akan berita itu, kabar sukacita, di mana Yesus Kristus sudah bangkit. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau memberkati akan para pemimpin-pemimpin kami di dalam memimpin akan pemerintahan ini. Beri hikmat kepada setiap mereka. Dan kami menyerahkan akan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Saya undang kita semuanya berdiri. Mari kita menyatakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum wanita dipersilakan duduk. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, saya hari ini memberikan pengumuman untuk tanya jawab Alkitab, dan ini adalah hari terakhir untuk kita boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang kaum wanita atau ibu-ibu merasa bingung ketika membaca Alkitab. Nah, di tanggal 29 April nanti akan ada tanya jawab yang mana pertanyaan itu dikirim di 0821 888 54466. Dan pertanyaan-pertanyaan itulah yang nanti akan diberikan kepada narasumber dan nanti akan dijawab. Dan saya tunggu ya, hari ini adalah hari terakhir di dalam kita memberikan pertanyaan-pertanyaan. Saya tunggu, kita akan sama-sama mempelajarinya di tanggal 29 April. Tuhan Yesus memberkati.